Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng para bapak lan para Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil fitri rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala. Nanti untuk sholat id ada tambahan takbir di antara takbiratul ihram dan al-fatihah. Di antaranya tersebut membaca tasbih sebanyak 7 kali dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholli sunnatal li'idil fitri rak'ataini. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة
إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, 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 kullama halla hilalun wa abdar, Allahu Akbar, kullama sa'imun wa aftar, Allahu Akbar, kullama tarakama sahabun wa amtar, wa kullama nabata nabatun wa azhar, wa kullama awraqa 'udun wa athmar, wa kullama at'imul mu'tar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi sahhala lil ibadi tariqal ibadi wa yassar wa waffahum ujura a'malihim min khazaini wujudihi allati la tuhsar wa ja'ala lahum yawma idin ta'udu alaihim fi kulli sanatin wa yatakarrar. Ahmaduhu subhanahu wa huwal multahaku li'ayyuhmaduhu wa yushkari wa ashkuruhu ala ni'amin wa la tu'addu wa la tuhsar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul azimul akbar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu asy-syafi'u fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhhaba anhu ar-rijsa wa tahhar. Allahu akbar, amma ba'du. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at yang rahimakumullah. Pertama-tama tentunya syukur alhamdulillah yang harus kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang enggak terhingga, yang enggak bisa kita bayangkan pada pagi hari ini dengan kita diberikan nikmat sehat oleh Allah. Tentunya kesehatan ini belum tentu Allah pertahankan di tahun kemudian. Oleh karenanya bersyukur itu berupa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini. Karena Allah pada saat ini masih memberikan sehat secara fisik dan batin kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dihadiahkan oleh Allah berupa kesehatan zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in mustami'at yang rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini, selesai kita melewati bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan ampunan, kita berjumpa dengan bulan yang penuh kemenangan. Oleh karenanya mari kita senantiasa pandai-pandai berfikir dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berpikir tentang kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang harus kita selesaikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini punya masalah, punya problem yang harus diselesaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita nanti menghadap kepada Allah, masalah itu sudah tidak ditagih lagi oleh Allah, sehingga kita dijamin akan menjadi ahli surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Permasalahan yang harus kita selesaikan di dalam dunia ini kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini membawa dosa. Karena dosa itu suatu masalah yang tidak diampuni oleh Allah, akan mampu menghalangi kita menjadi orang yang selamat di hadapan Allah. Dosa ini harus kita minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seseorang meskipun secara pahala tidak memiliki, meskipun secara amal ibadah tidak memiliki,
namun hidupnya tidak memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dijamin masuk surga. Semisal contoh, bayi yang masih di bawah umur, dilahirkan belum mampu melaksanakan sholat, belum mampu bersedekah, belum mampu membaca Al-Quran, belum mampu mengumpulkan pahala-pahala. Namun apabila saat itu bayi tersebut meninggal, langsung masuk surga. Kenapa bayi ini yang belum memiliki pahala kok langsung masuk surga? Karena bayi tersebut tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu belum memiliki dosa. Percuma apabila di antara kita mengumpulkan banyak pahala namun kita tidak mampu mengurangi dosa-dosa kita yang setiap saat kita lakukan. Semisal contoh yang sudah kita ketahui bersama-sama, Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya Siti Hawa, beliau berdua mengumpulkan banyak pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala beliau berdua ditempatkan di surganya. Namun apa yang terjadi selama beliau ada di surga? Beliau memiliki masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan langgaran yang dilanggar oleh Nabi Adam dan sitinya karena tergoda oleh gangguan setan dan bisikan setan yang sangat jahat. Setan menyampaikan di situ kesalahan dianggap kebenaran. Akhirnya Nabi Adam dengan tidak bisa mengendalikan dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diputuskan oleh Allah? Nabi Adam dan Siti Hawa harus keluar dari surga. Ini suatu bukti bahwa seseorang itu meskipun sudah banyak pahalanya, meskipun sudah bertempat di surga seperti Nabi Adam dan istrinya, apabila memiliki kesalahan kepada Allah yang belum terselesaikan, maka orang itu tentunya tidak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita saat ini berfikir dosa-dosa yang mana yang harus kita selesaikan. Karena dosa ini sangat banyak yang kita lakukan. Kita melakukan dosa tidak hanya setiap hari, bisa setiap jam, bisa setiap detik. Dibandingkan dengan pahala yang kita lakukan tidak akan pernah sebanding. Kita paling mampu melakukan pahala kepada Allah hanya 5 waktu dalam 1 kali 24 jam. Tetapi kita melakukan dosa kepada Allah bisa setiap menit, bisa setiap jam dan setiap hari. Tentunya kalau dalam hitungan angka, dosa kita dengan pahala kita di hadapan Allah lebih banyak dosa kita. Dosa ini terdiri dari 2 dosa. Ada dosa yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dosa yang berhubungan kepada manusia. Mari kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, dosa kita yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Cara untuk mendapat ampunannya Allah sudah memberikan cara. Bagaimana cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan, barang siapa yang memiliki dosa kepadaku, dosa itu meskipun sebanyak pasir di laut, meskipun sebesar gunung, apabila dia mampu dan mau untuk minta maaf, beristighfar kepada Allah sebelum nyawanya sampai ke tenggorokan, Allah akan memaafkan. Namun apabila dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, sebelum dosa itu terselesaikan kepada sesamanya, dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai permasalahan itu selesai kepada sesama manusianya. Ini PR kita, ini tugas kita yang harus kita selesaikan masalah kita dengan kepada sesamanya. Semisal kita pernah punya janji kepada saudara kita, janji itu akan dicatat hutang dan dosa oleh Allah sampai janji itu tertepati. Kalau kita punya hutang bihutang kepada saudara tetangga, sebelum hutang itu terlunasi, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang itu sebelum hutang itu terbayar kepada orang yang dihutangi. Apabila kita pernah menghasut seseorang, memfitnah seseorang, dengki kepada orang lain, dosa itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah sampai orang itu minta maaf kepada orang yang ditolimi. Ini yang membuat kita tuh rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Secara pahala kita tidak tanggung-tanggung. Solat tahajud, solat duha, sedekah, puasa sunnah, semua pahala-pahala yang diberikan oleh Kanjeng Nabi semua dilakukan, namun kita enggak mampu mengurangi dosa-dosa kita, terutama dosa kita kepada yang sesamanya. Apalagi dosa yang besar seperti memfitnah, menghasut. Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Orang yang memfitnah orang lain itu dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ada dua golongan yang dijamin oleh Allah akan melakukan amal-amal baik dan dijamin oleh Allah dosanya diampuni. Mudah-mudahan dua golongan ini termasuk kita semua. Pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum, jaminan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa, dia akan memiliki amal di dunia ini, amal yang baik. Yang kedua, wa qulu qawlan sadida, seseorang atau kalian bertutur katalah dengan tutur kata yang baik. Apa jaminan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mampu menjaga lisannya, mengendalikan lisannya, mampu mengatur lisan ini ke dalam kalimat-kalimat yang dipuji oleh Allah? Allah menjamin wa yaghfir lakum dzunubakum, dia akan diampuni dosanya. Lisan ini harus kita jaga. Yang pertama, berpandai-pandailah berzikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Jikalau engkau mampu sering menyebut namaku, kata Allah, aku akan selalu menyebut namamu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah mendapat stempel SK, jaminan dari Allah, inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini jaminan dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, saya telah membuka pernyataan kepadamu bahwa dosa-dosamu yang terdahulu dan dosa-dosamu yang akan datang sudah saya ampuni. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan saya sudah menjamin kau Muhammad akan saya masukkan surga. Bagaimana respon Nabi Muhammad setelah mendapat pernyataan ini dari Allah? Nabi Muhammad menjawab, astaghfiru lakum, beristighfarlah kalian, kata Allah. Kata Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang sudah dinyatakan tidak akan punya dosa sepanjang hidupnya dan dinyatakan menjadi ahli surga, Nabi Muhammad setiap harinya masih mau beristighfar kepada Allah sebanyak 7 kali. Bagaimana dengan sehubungan manusia? Nabi Muhammad bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan seseorang itu tergantung pada dia bagaimana cara mengendalikan lisannya. Jika dia mampu menyampaikan tutur kata yang membuat orang lain tersenyum, mampu menyampaikan tutur kata kalimat-kalimat nasihat yang membuat orang lain itu senang, tentunya dia akan mengandung pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, apabila setiap kalimat yang kita ucapkan kepada orang lain langsung membuat orang lain sakit hati, membuat orang lain terzalimi, membuat orang lain tersakiti, tentunya orang itu tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru pahala-pahala yang dia kumpulkan akan diambil oleh Allah, dialihkan kepada orang yang dia zalimi. Na'udzubillah, kalau sampai orang yang kita zalimi mendoakan kita, doanya orang yang dizalimi tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah, inti dari khutbah pada pagi hari ini, mari kita pandai-pandai untuk menjaga lisan kita,
cara berkalimat kepada orang lain, cara bercakap kepada orang lain. Kalau kita nggak mampu menyampaikan kalimat yang membuat orang lain senang, jangan bicara. Kalau kita tidak mampu memberikan nasihat yang baik kepada orang lain, diam, kata Rasulullah. Diam itu lebih baik daripada kita menyampaikan kalimat yang mengundang dosa murka dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa karrar وأجاز الصائمين الثواب وكامل الأجر المعفر. أحمده سبحانه أن خلق وصور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن يثقل بها الميزان في المحشر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده سيد الإنس والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين بالشرف الأفخار. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسي فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ويسر لنا زيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد يا